Selamat pagi. Sebelumnya terimalah salam pengantin umat dan Om Swastiastu. Sabe selamat minggu nalatai, salam sujud, kerendah melempang. Apa kabar semuanya? Baik ya. Masih semangat? Masih sehat semua ya? Ya. Ada yang kurang sehat? Ya. Ada. Jadi apa? Sehat semua ya. Syukur kita masih bisa bertemu pada saat ini ya, dalam pembelajaran untuk pelajaran agama Hindu dan seperti tujuh ya. Untuk hari ini kita belajar apa nih? Kita belajar apa? Agama. Belajar agama. Ya, kita belajar agama ya. Cuma materinya kira-kira apa yang akan kita pelajari? Kita masih bingung, mungkin berpikir kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Jelas kita belajar tentang agama Hindu ya, tentang agama Hindu. Cuma materi yang akan kita pelajari materi apa? Maksud apa? Nah, supaya kalian ada gambaran ya. Jadi kalian lihat di gambar itu apa, nanti kalian pahami ya. Yang pertama, kira-kira gambar apa? Kitab. Yang lain? Kalian kitab? Jadi itu gambar kitab ya. Lalu kira-kira itu gambar apa? Ada yang tahu nggak? Nih, yang duduk di atas Dewa. dewa. Yang lain? Itu Maharishi atau guru ya. Lalu ada di situ ada yang bisa baca? Ya kan, ada tulisan Weda, Weda, Atharwaveda ya. Jadi itu mungkin sampai di sini ada gambaran ya. Kira-kira kita belajar apa hari ini? Tentang apa kira-kira? Tadi ada yang mengatakan kitab suci ya, betul. Versi tahu dengan Islam. Kira-kira apa?
Nah kalau seperti ini apa nih? Penaturan. Ada yang punya penaturan di rumah? Punya ya? Penaturan apa? Saya lagi. Kitab suci ya. Seperti lagi-lagi kitab suci. Nanti ada kitab suci. Nah di sini ada kitab suci. Kira-kira sampai di sini apa? Kitab suci Weda. Berarti sudah bisa memahami yang akan kita pelajari ini tentang kitab suci Weda. Ya? Kitab suci itu kira-kira apa? Sebagai apa ya? Kalian kan punya penaturan di rumah ya? Ya? Untuk apa? Kira-kira? Untuk dipelajari. Selain dipelajari apa lagi? Sebagai apa? Kan sudah dipelajari, sudah dibaca. Lalu kalau sudah dibaca, kira-kira apa? Kan isinya banyak ya, firman, tuntunan. Diapakan kalau sudah dipelajari? Dipahami. Selain dipahami, selain kita memahami, kan dia mengatur ya. Kitab suci itu mengatur tentang hidup kita. Berarti harus dipahami, diterapkan, diamalkan. Ya. Jadi harus diamalkan. Jadi kitab suci itu harus diamalkan karena sebagai tuntunan hidup kita. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi itu. Nah ini terakhir. Sudah jelas ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang kitab suci Weda. Nah sampai di sini sudah paham semua, mengerti semua ya, tujuan kita belajar hari ini apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Nah setiap kita belajar sudah pasti ada tujuan ya, ada tujuannya. Jadi kita hari ini belajar tentang kitab suci ya, kitab suci Weda. Namun Bapak batasi ya, kita pokok bahasan kita hari ini itu tentang pengertian Weda. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Lalu nanti kalian bisa mengelompokkan Weda. Jadi itu. Jadi 3 materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan dari kalian belajar tentang kitab suci Weda bisa diperhatikan. Ya. Itu yang pertama, bisa kalian nanti bisa menjelaskan arti Weda. Jadi Weda itu ada pengertiannya. Lalu yang berikut menjelaskan apa itu pokok-pokok ajaran Weda. Jadi Weda ada pokok-pokok ajaran. Berikut bisa menyebutkan nilai-nilai Weda yang terkandung dalam Weda. Lalu yang terakhir nanti mengelompokkan Weda. Ya. Jadi nanti mungkin ini Bapak minta kalian untuk mengelompokkan Weda. Ya, karena Weda itu dia banyak. Nanti ada, silakan nanti sambil dibuka di buku teksnya. Jangan lupa ya, sambil kita jalan bisa disiapkan kalau ada yang di penjelasan Bapak nanti kata-kata atau istilah atau hal yang kurang dipahami silakan dicatat ya. Dicatat nanti silakan kita bahas dan tanyakan ya. Kita menjelaskan pokok-pokok ajaran Weda ya, lalu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Terakhir kalian bisa mengelompokkan Weda. Kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari Weda?
Ini siapa nama tadi? Tadi Dia apa dia? Beda. mana aku tahu. Dia baca. Ya. Yang kamu tahu. Mereka beda. Ada. Tahu ini siapa? Dulu. Yo, Tio. Tio. Apa yang dia beda atau beda berapa kita berakar kata yang punya ilmu mengetahui, tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai. iya, betul ya. Bagus, berarti ada yang bisa dipahami. Jadi betul ya. Weda, kata Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Tahu nggak bahasa Sanskerta? Tahu? Bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu bahasa yang digunakan dalam ajaran agama Hindu ya. Dia berasal dari India. Itu dari akar kata ini Vid ya, bisa dibaca, bisa dilihat Vid yang artinya ilmu pengetahuan ya. Dia jadi Veda atau Vidya. Mungkin kalau ada orang yang namanya Vidya berarti dia penuh dengan ilmu pengetahuan. Ada yang nama Vidya sih? Ada? Ada. Pengertian Veda. Lalu Veda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani ya. Nah, tadi ada yang punya buku penuturan di rumah, itu sudah jelas dia menuntun kita dalam bidang rohani kita ya, supaya kita mencapai kesempurnaan hidup. Jadi dia sebagai tuntunan hidup ya. Lalu Veda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau Prawijaya. Brahman ini Tuhan. Kalau kalian baca di penaturan itu kan menceritakan tentang penciptaan ya. Awal penciptaan alam semesta ini, kalau itu penciptaan sampai yang kelumen, ibu yang ringan ya. Itu sudah jelas ya. Nah berarti untuk pengertian Veda bisa dipahami ya. Ya, bisa. Sambil dibaca di bukunya. Kalau ada yang nggak paham dicatat saja, ya, ditulis nanti misalnya ya. Kira-kira ada berapa nih pokok-pokok? Ada dua, ya betul, ada dua. Yang pertama sebagai tuntunan hidup manusia ya. Maksudnya tuntunan hidup manusia ini ada yang bisa baca? Tuntunan hidup manusia, ajaran suci Veda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran baik, larangan kejahatan, ganjaran bagi mereka yang melakukan perbuatan baik, Ganjaran dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. lalu hukuman, ya betul ya. Jadi itu intinya. Jadi tuntunan hidup manusia, jadi dia menuntun hidup kita tuh supaya kita taat dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan ya. Di sini aturan tentang tingkah laku supaya kita selalu berbuat baik ya, pelanggaran. Lalu dia melarang kita melakukan kejahatan. Kita diberi ganjaran. Ganjaran, tahu nggak ganjaran? Macam dia ganjaran kalau kita berbuat baik. Lalu kalau kita berlaku tidak baik atau berbuat kejahatan, kita akan mendapat hukuman. Kalau kita berbuat jahat. Jadi dia tak dimengerti sampai situ. Ya. Lalu yang kedua, ajaran yang relevan sepanjang zaman. Awal dan tidak ada akhirnya. Veda selalu menjadi solusi Iya. terhadap permasalahan manusia sebagaimana di semua belahan dunia. Veda adalah tuntunan bagi umat Hindu dalam melangsungkan kehidupannya, baik dalam keluarga, beribadah, bermasyarakat, dan bernegara. Ada simbol sangat singkat dan sempurna. Dari masalah hidup ini dalam perlindungan hak manusia meninggal, dunia tidak diatur dengan baik di dalam Veda. Iya, betul ya. Kan sepanjang zaman. Relevan itu artinya bisa kita lakukan ya. Jadi menurut Veda di situ wahyu Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan dia ada lahir kan, ada yang tahu. Jadi Veda selalu menjadi solusi
solusi untuk pemecahan masalah ya, bagi umat manusia. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi itu pokok-pokok ajaran Weda ada dua tadi. Tuntunan hidup manusia lalu aturan atau ajaran yang berkembang sepanjang zaman. Paham ya? Kira seperti itu. Paham. Lalu lanjut tentang di dalam Weda. Kira-kira di sini nilai-nilai yang terkandungnya apa saja? Pengorbanan, kebenaran, kasih sayang, kemurahan hati, sedekah, mulia, menghindari judi, kemuliaan, Ya, keharmonisan, keindahan, persatuan, anti kekerasan, kewaspadaan, kesucian hati, kemakmuran, kebajikan, usaha, jasa baik, tamahan, persaudaraan, keamanan, tugas dan kewajiban, keberanian, ya. profesi, tahapan hidup, kecerdasan, kesehatan, kesatuan, bakti, perkawinan, pendidikan, bahasa, seni budaya, ekonomi, pengobatan, fisik, astronomi, matematika, ilmu panah, ilmu dan cabang filsafat lainnya. Iya, betul ya. Jadi itu begitu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda ya. Kenapa? Karena Weda itu sebagai wahyu Tuhan ya, dia universal. Jadi berlakunya di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya antara lain. Ada berapa di situ? Ada 37. Ya. Sebenarnya banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Jadi itu hanya antara lain. Ya. Jadi banyak begitu. Kalau kita lihat ya, begitu banyaknya nilai-nilai yang terkandung dalam Weda, sudah jelas Weda itu sebagai tuntunan hidup kita. Ya. Jadi tanpa ada nilai-nilai di dalamnya, kita tidak akan bisa mempelajari tentang Weda. Ya. Jadi di situ ada pengorbanan, ada kebenaran, kasih sayang, dan lainnya. Ilmu panah ya. Tentang Danur Weda. Danur Weda ini, Danurnya artinya perang. Jadi tentang ilmu perang juga ada dalam Weda. Salah satunya itu ilmu panah tadi. Jadi Resi Drona dulu beliau mengajarkan kepada siswanya Arjuna yang memang siswa beliau mengajarkan tentang ilmu panah. Ya. Itu ada salah satu dari nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Sudah, dan lain. Jadi ada tambahan ada yang lain? Ada. Oke, kalau nggak ada ya kita lanjut. Ini ada kodifikasi atau pengelompokan Weda. Kodifikasi Weda itu seperti gambar yang awal tadi, hanya sebuah kitab atau sebuah buku ya. Sebenarnya tidak. Ya, Weda itu banyak, makanya sesuai dengan nilainya yang terkandung dalam begitu banyak. Jadi Weda itu bukan hanya terdiri dari satu kitab, ya. Jadi dia banyak kitabnya. Kitab-kitab yang terdapat dalam Weda ya. Jadi secara garis besar, secara pengelompokannya Weda itu terbagi menjadi berapa? Jadi ada tahu? Ada berapa secara pengelompokan? Berapa? Dua, betul kan? Ada dua kelompok besar Weda ya. Itu yang pertama Weda Sruti ya. Nah, bisa dilihat di depan, sambil dilihat Weda Sruti. Lalu yang berikut ada Weda Smerti. Weda Sruti itu apa? Ada yang tahu nggak? Weda Sruti. Srut. Ini bahasa Sanskerta ya. Baru dengar sekarang ya.
memuat wahyu. Surat itu wahyu, ya. Tahu nggak wahyu? Wahyu. Ada yang namanya wahyu jadi. Gak ada, ya. Jadi wahyu itu apa? Pesan dari Tuhan, ya. Wahyu. Jadi Shruti itu dia dikatakan Weda Shruti karena dia kitab yang ditulis atau disusun dulu berdasarkan wahyu Tuhan, ya. Jadi diturunkan langsung oleh Tuhan wahyunya melalui orang suci atau resi, ya. Jadi wahyunya itu, wahyu Tuhan itu pesan suci atau firman Tuhan itu dia langsung diberikan melalui wahyu, ya, kepada resi. Resinya tertentu, ya. Ada 7 resi yang menerima wahyu itu secara langsung, disebut dengan Sapta Resi. Nanti kita akan belajar selanjutnya tentang Sapta Resi. Jadi sebagai gambaran, jadi dia Weda Shruti artinya Weda yang ditulis atau diturunkan langsung melalui wahyu, ya. Lalu ada lagi Weda Smrti. Kita Weda Smrti apa? Weda Smrti ini penjelasan terhadap Weda Shruti, betul, ya? Jadi Weda Smrti ini dia disusun berdasarkan, kalau Weda Shruti tadi berdasarkan melalui wahyu langsung, ya. Lalu kalau Weda Smrti ini berdasarkan ingatan, ya. Jadi yang lebih dulu Shruti, lalu disusun lagi berdasarkan ingatan menjadi Weda Smrti. Makanya ada 2 kelompok besar, yaitu Weda. Yang pertama ada kitab mantra, lalu Brahmana, ya. Lalu yang ketiga Karma, apa? Upanishad, ya. Upanishad. Jadi Weda Shruti ini terbagi menjadi 3, mantra, Brahmana, Upanishad. Kalau Weda Smrti kira-kira terbagi menjadi berapa? Weda Smrti, ada yang tahu? 2 kelompok, betul, ya. Yang pertama kelompok yang pertama dari Weda Smrti, Upa Weda. Lalu yang keduanya apa? Yang keras? Wedangga. Ya. Jadi Weda Smrti ini ada Upaweda dengan Wedangga. Ini terbagi lagi, ya, dari kelima kitab ini. Kelima kitab ini nanti dibagi lagi, diturunkan lagi, ya. Nah, seperti di sini ada untuk mantra ini, ada Ritweda, ada Samawedanya, ada Yajurweda, ada Atharvaveda. Jadi ada 4, itu disebut dengan Catur Weda, ya. Catur Weda Samhita atau kumpulan Weda. Lalu Brahmana, kita Brahmana ada Rigveda juga, di sana ada Aitareya dan Kaushitaki, ya. Lalu ada Samawedanya, di dalamnya ada Pandya Brahmana. Lalu Upanishadnya terbagi lagi, ya. Ada Rigveda juga, di dalamnya ada Aitareya, Kaushitaki. Sekilas pembahasannya seperti itu, ya. Sambil kalian pahami yang di buku teks pelajaran itu, tadi Bapak sudah kasih apa? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan, ya. Ya. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam Weda, pokok-pokok ajaran Weda. Yang terakhir itu mengelompokkan Weda. Nah, untuk mengelompokkan Weda ini bisa kalian lihat di halaman pertama itu ada seperti apa itu yang tanda-tanda gambar tanda panah. Tanda panah di bawah kitab suci itu, tulisan kitab suci. Nah, di situ ada kodifikasi Weda. Jadi kurang lebih seperti nah yang ini tadi.
untuk kodifikasi Weda. Ada yang bisa mengulangi menjelaskan ini tentang kodifikasi Weda? Ada ini harus bisa dipahami ya. Jadi Weda itu terdiri dari dua ya. Ada Weda Shruti, ada Weda Smriti. Mungkin saya ulangi di sini ya, supaya lebih dipahami, lebih jelas. Kita kembali ke kitab Wedanya dulu. Nah, samakan dengan depan. Lalu Weda Shruti ini terbagi lagi ya, menjadi 3 bagian. Betul ya? Ada mantra, Brahmana, Upanishad. Ya, itu bagian dari Weda Shruti. Betul ya? Berarti sudah mulai paham. Lalu Weda Shruti itu dua. Yang pertama Weda ya. Yang kedua Sangga. Nah, ini dibagi lagi mantra Brahmana. Ada 4 ya, ada Weda, Samaweda, Yajurveda, Atharva Weda. Betul ya. Ini disebut dengan 4 kitab ini Caturveda. Catur itu 4 ya. Yang suka main catur pasti tahu artinya catur itu 4. Ada yang bisa main catur ini? Ada? Bisa main catur? Nggak ada. Tapi pernah lihat papan catur? Pernah? Pernah ya. Lihat orang main catur pernah. Jadi catur itu ya segi 4 ya. Dalamnya juga kotak-kotak segi 4 hitam dan putih. Kenapa dulu mungkin orang mengatakan catur? Karena dia segi 4. Ada kotak hitam putihnya juga segi 4 ya. Lalu dinamakan catur. Mungkin seperti itu sejarahnya. Kita nggak tahu. Jadi Caturveda Samhita 4 kumpulan Weda. Brahmananya direct Wedanya Aitareya dan Kaushitaki ya. Ada Samaweda, Sandhya, Brahmana. Sambil diperhatikan ya. Upanishad ada 3 ya. Lalu Kaweda. Nah, Kaweda ini yang banyak ada Itihasa. Itihasa ini kitab yang menceritakan tentang kepahlawanan, epos kepahlawanan. Ayurveda. Mungkin nanti di antara kalian ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang kuliah mau mendalami tentang kesehatan, masuk di fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan ya. Kita punya misalnya seperti di Universitas Indo Negeri itu di Pasar ya. Ada di sana jurusan Ayurveda ya. Jadi nanti semua dipelajari tentang kesehatan. Yang lebihnya kalau kalian lulus dari situ jadi seorang penegak kesehatan ya. Jadi dokter dan sebagainya, jadi perawat. Jadi ketemu semua ya. Yakin nggak ada yang ingin tanyakan? Jelas semua ya. Kalau memang sudah merasa cukup jelas, berarti sekarang giliran Bapak ya, mau bertanya dengan kalian ya. Kasih waktu ini kalau memang dikerjakan lama 5 menit ya, jadi kita kasih waktu 10 menit. Ini lembar kerja, silakan
kelas mata pelajaran sudah ya, pembahasan tentang apa itu, pembahasan pengertian pokok-pokok ajaran dan nilai-nilai. Setelah kalian mempelajari apa tentang kitab suci Weda tadi, selanjutnya itu silakan dikerjakan soal uraian ya. Ada 3 soal. Yang nomor 1, kitab suci agama Hindu adalah Weda ya. Jadi jelaskan pengertian Weda ya di belakang, di halaman belakang ya. Tapi kira-kira cuma banyak apa? Nomor 2, di dalam kitab suci Weda terdapat pokok-pokok ajaran ya. Lalu sebutkan dan jelaskan pokok-pokok ajaran tersebut. Tadi sudah ya, sudah dijelaskan ada berapa pokok-pokok ajaran Weda. Lalu yang ketiga, Weda sebagai soal ya. Ya, 3 soal. Silakan dikerjakan, waktunya cukup 10 menit ya. 1, 2, 3. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Yes, ya. Ulangi. Ini masih kurang perempat. Tangan, Pakai masker. Yes. Kira bisa ya? Ya biar serempak lagi, lebih serempak lagi. Biar semangat ya. Ulangi, 1, 2, 3. cuci tangan, jaga jarak, Pakai masker. Yes. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran kita hari ini, ini Bapak lihat hasil kerjaan kalian ya. Untuk pemahamannya lumayan bagus ya. Dari soal yang Bapak kasih tadi semua bisa dijawab dengan baik, dengan benar ya. Jadi semua saya lihat ternyata semua benar. Jadi intinya ya tentang materi kita hari ini ada berapa tadi tentang pengertian Weda, lalu pokok-pokok ajaran Weda, nilai-nilai terkandung di dalam Weda. Jadi pengertian Weda tadi sudah jelas apa ilmu pengetahuan. Lalu pokok-pokok ajaran Weda sebagai tuntunan hidup manusia dan murah hati, sedekah, lalu menghindari judi dan lain-lain. Terima kasih ya semua sudah bisa memahami. Jadi terakhir ya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, Bapak membuat pesan pada kalian ya. Yang pertama, di rumah tetap belajar ya, jangan hanya cukup belajar di sekolah. Nanti pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini dipelajari lagi di rumah ya, supaya lebih mengerti lagi, lebih dipahami lagi. Lalu tadi ini untuk tugas ya, yang mengelompokkan Weda tadi ya, mengelompokkan Weda. Tadi ada gambar Weda kan, ada bagan-bagan ya, yang pertama. Nah itu silahkan kalian buat ya sebaik serapi mungkin. Ya yang pertama, halaman pertama ya. Ada gambar tanda panah ya, yang ada kitab suci Weda di bawahnya. Ya. Kodifikasi Weda. Ya. Mau buat sesuai seperti itu juga bisa. Ya. Mau dibuat yang lebih menarik lagi boleh, terserah kalian. Ya. Yang penting kalian paham maksudnya. Ya. Misalnya Weda itu terdiri dari berapa? Atau mau dibuat lagi keterangan di bawahnya ya. Menurut bahasa kalian ya. Bisa. Ya. Kita bisa pahami ya. Nanti silahkan dikerjakan di rumah ya. Berarti di bawahnya bukunya bisa dan bawa ya.
tapi dijaga ya. Jaga jangan sampai rusak atau robek. Ke depan dikumpul ya, sama-sama dengan tugasnya. Lalu berikut ini tidak kalah penting ya, sambil perhatikan. Kita sekarang masih dalam suasana pandemik ya, COVID-19. Jadi tolong tetap dijaga kesehatannya masing-masing ya. Protokol kesehatan itu ditaati. Lalu apa tadi seperti tepuk COVID tadi, pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan. Jadi minimal 3 itu kalian lakukan ya, harus rajin cuci tangan ya. Seperti tadi sebelum masuk kita cuci tangan ya. Kenapa? Supaya kita terhindar, minimal kita mengurangi ya, kalau memang kita sudah terjangkit, kita tidak menularkan kepada teman-teman kalian yang lain. Jadi makanya itu gunanya kalian pakai masker ya. Rajin olahraga, tetap rajin olahraga, rajin makan makanan bergizi ya, dan supaya sehat. Mungkin itu kira-kira sebelum kita akhiri, ada lagi yang ingin disampaikan, yang ingin tanyakan? Ya dah, sudah jelas semua, jelas ya. Jadi untuk mengakhiri ya, kita berdoa ya.